Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada serial dirilis Togurun Season 5 episode 108 dikisahkan dalam rangka membebaskan kawasan Anatolia dari cengkeraman bangsa Mongol dalam suatu pertemuan dengan kelompok janggut putih. Ertugrul Bey menyatakan ingin menjalin aliansi dengan Sultan Baybars. Keputusan itu disetujui oleh kelompok janggut putih yang akan membantunya dengan mata-matanya yang tersebar hingga ke Mesir. Sultan Baybars adalah seorang Kipchak yang diperkirakan lahir di kawasan Sungai Volga dan Ural. Sumber lain juga mengatakan bahwa ia kemungkinan lahir di kawasan Krim di pantai utara Laut Hitam. Uh, Menurut Ibnu Tagribardi, Sultan Baybars lahir sekitar tahun 625 Hijriah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Sultan Baybars lahir itu sekitar tahun 1223 Masehi dengan asumsi bahwa pada tahun 1247 Sultan Baybars berusia 24 tahun. Dia berasal dari suku Barli yang menurut kesaksian sesama suku Cuman, bangsa Cuman yang bernama Badudin Baisari, suku Barli melarikan diri dari serbuan tentara Mongol dan berencana untuk menetap di wilayah Kekaisaran Bulgaria kedua. Mereka menyeberangi Laut Hitam dari Krim, kemudian sampailah di Bulgaria sekitar tahun 1242 Masehi. Sementara itu ternyata bangsa Mongol menyerbu Bulgaria, termasuk daerah kawasan tempat pengungsi bangsa Cuman atau suku Cuman yang baru-baru ini menetap. Baik Baybars yang menyaksikan orang tuanya dibunuh oleh bangsa Mongol, Baisari juga termasuk di antara tawanan yang ditahan oleh bangsa Mongol selama invasi bangsa Mongol. Baybars dan Baisari kemudian dijual sebagai budak di pasar Sivas di wilayah Kesultanan Seljuk Rum. Setelah itu ia dijual kepada Alauddin Al-Bundukdari, seorang pejabat Mesir yang membawanya ke Kairo. Dan kelak pada tahun 1247 Masehi, Al-Bundukdari ditangkap oleh Sultan Mesir saat itu, yaitu Salih Ayub, yang kemudian menyita budak-budaknya, termasuklah uh, Baybars. Baybars digambarkan berkulit putih, berbeda dengan orang-orang Mesir, Mesir asli, terus berwajah lebar, matanya sipit, matanya kecil, sangat tinggi, dan juga memiliki katarak di salah satu matanya. Beberapa deskripsi mengatakan matanya bermata biru. Seperti budak asal lainnya, ia dikirim ke Sungai Nil untuk pelatihan militer. Selama pelatihan, Sultan tertarik oleh kekuatan militernya yang luar biasa dan kemudian mengangkatnya sebagai komandan pengawal pribadinya. Ia mungkin terlibat dalam kemenangan penting tentara Mesir dalam pertempuran La Fourbe di Timur Gaza pada tahun 1244 Masih 1244 Masih setelah Perang Salib ke-6. Pada tahun 1250 Masehi, ia berpartisipasi mengalahkan Raja Louis IX dari Prancis dalam Perang Salib ke-7 pada dua pertempuran besar. Pertempuran pertama yaitu Perang Mansurah, di mana dia menggunakan strategi yang cerdik dalam memerintahkan pembukaan gerbang untuk membiarkan para ksatria Preng memasuki kota. Nah, tentara Preng bergegas ke dalam kota yang mereka pikir kosong, untuk kemudian menemukan diri mereka terjebak di dalam. Mereka dikepung dari segala arah oleh pasukan Mesir dan penduduk kota, dan akhirnya menderita kerugian besar. Salah satu pimpinan pasukan Preng itu Robert dari Artois yang berlindung di sebuah rumah, juga William dari Salisbury. Keduanya terbunuh bersama sebagian besar ksatria Templar. Jadi hanya 5 ksatria Templar yang lolos hidup-hidup. Perang kedua adalah Perang Pariskur yang pada dasarnya mengakhiri Perang Salib ke-7 dan menyebabkan penangkapan Raja Louis ke-9.
Pasukan Mesir dalam pertempuran ini dipimpin oleh Sultan Turanshah yang baru naik tahta, putra muda almarhum Sultan As-Salih Ayub yang wafat karena sakit semasa perang salib ke-7 ini. Hanya saja karena agak arogan, uh, Sultan baru ini akhirnya dibunuh oleh para Mamluk yang terancam kedudukannya. Setelah pembunuhannya, uh, kendali Ayubiyah, kendali dinasti Ayubiyah atas Mesir pun runtuh dan beralih ke kaum Mamluk dengan Saja Ratu Dur, yaitu istri mendiang As-Salih, Sultan Al-Malik As-Salih Ayub sebagai penguasa pertamanya. Pengangkatan ini rupanya tidak disetujui oleh Khalifah Al-Mustasim, sehingga Saja Ratu Dur pun dilengsarkan dan diangkatlah Aibak sebagai Sultan uh, Mamluk pertama Mesir yang kemudian menikahi Saja Ratu Dur. Sultan Aibak berkuasa di Mesir itu dari tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Di masa ini terjadilah intrik-intrik politik dan dalam suatu konspirasi politik, pimpinan Mamluk yang bernama Aktai yang merupakan teman dari Baybars dibunuh oleh Sultan Aibak. Itu terjadi pada tahun 1254 Masehi. Dan untuk menyelamatkan diri, Baybars dan teman-temannya kemudian melarikan diri dari Mesir. Ada yang ke Suriah, ada yang ke kawasan Seljuk Rum. Nah, Baybars memilih pergi ke Suriah, dan pada masa-masa ini terjadilah perseteruan antara dinasti Mamluk Mesir dan dinasti Ayyubiyah Suriah. Lagi-lagi Khalifah Al-Mutasim berhasil mendamaikan keduanya. Sultan Aibak sendiri akhirnya dibunuh oleh istrinya sendiri karena cemburu pada tahun 1257 Masehi dan digantikan oleh anaknya yang masih kecil, yaitu Nuruddin Ali. Nuruddin Ali ini akan meminta pada dari tahun 1257 sampai 1259 Masehi. Karena datangnya ancaman pasukan Mongol, maka sang sultan tersebut akhirnya dilengsarkan dan naiklah wakil sultan yang bernama Saifuddin Qutuz pada tahun 1259 Masehi. Ancaman dari bangsa Mongol mengharuskan para Mamluk yang terdiri dari berbagai faksi harus bersatu. Maka pada tahun 1260 Masehi, Sultan Mamluk yaitu Saifuddin Qutuz mengundang Baybars kembali ke Mesir ketika bangsa Mongol berencana untuk menyerang Mesir. Persilainya adalah Baybars yang ingin berrekonsiliasi dengan Qutuz. Nah, persilainya adalah Baybars ingin berrekonsiliasi dengan Qutuz, maka ia mendatangi Qutuz dan diterima baik oleh Qutuz. Mereka kemudian berkolaborasi untuk menghadapi serangan bangsa Mongol, dan Baybars menjadi salah satu panglima Mamluk yang memerangi pasukan Mongol. Dan terjadilah Perang Ain Jalut pada 3 September 1260 Masehi yang berakhir dengan kemenangan pasukan Mamluk. Mamluk kemudian membebaskan Syam. Dengan kemenangan ini hilanglah ancaman dari luar yang membuat para Mamluk harus bersatu. Intrik-intrik politik kembali terjadi. Nah, mungkin karena khawatir akan ambisi Baybars, Qutuz tidak memberikan jabatan gubernur Aleppo kepada Baybars, padahal ia telah menjanjikannya. Dalam buku Bangkit dan Runtuhnya Dinasti Mamluk disebutkan Qutuz pun waspada terhadap Baybars dan berusaha menjauh. Dan seperti yang kami sebutkan dalam video kami sebelumnya yang berjudul Antara Laguhan dan Diri Ertugrul, Sultan Saifuddin Qutuz pun akhirnya terbunuh dalam suatu acara berburu oleh kelompok yang dipimpin oleh Baybars pada tanggal 24 Oktober 1260 Masehi, dan Baybars kemudian menjadi penggantinya sebagai Sultan Mamluk Mesir. Baybars merupakan sosok yang memiliki karakter tegas, ambisius, dan sangat kuat, berpandangan jauh, dan memiliki kemampuan manajemen yang baik. Dia memenuhi kualitas dan kriteria adil, satria, dan pemberani. Setelah menjadi pemimpin pemerintahan, Baybars mengambil sejumlah kebijakan untuk memperkokoh wewenangnya dan juga memperkokoh untuk agar memperkokoh kekuasaannya, yaitu pertama melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menarik simpati kepada para amir supaya mendukung pemerintahnya. Dia juga membagi-bagi posisi jabatan kepada para amir yang dipercayainya dan memuaskan hatinya untuk memperkuat kekuasaannya, sehingga
mengantisipasi munculnya potensi konspirasi para amir, eh, dan dari hingga hilangnya potensi konspirasi dari amir, maka terciptalah stabilitas dalam negeri. Nah, lalu yang kedua adalah membatalkan sejumlah beban pajak yang sebelumnya dilakukan oleh Sultan Kudus yang dengan dalih untuk membiayai perang melawan bangsa Mongol. Baibars juga memberikan pengampunan kepada para tahanan politik dan membebaskan mereka. Yang ketiga adalah menulis surat kepada para amir kaum muslimin di berbagai tempat untuk memaparkan kepada mereka tentang kekuatan dan kemampuan militer dinasti Mamluk yang berhasil meraih kemenangan dalam pertempuran Ain Jalut. Juga menjelaskan apa yang terjadi di Mesir merupakan tuntutan situasi politik yang berkembang pasca kemenangan itu. Di awal kekuasaannya, Baibars mendapat cukup pemberontakan, ya, yaitu pertama gerakan Sinjar al-Alawi di Damaskus yang memanfaatkan kesempatan perubahan rejim pemerintahan di Kairo dengan melancarkan pemberontakan bersenjata melawan eh, pemerintahan Mamluk, melawan pemerintahan Baibars. Ia menobatkan dirinya sebagai Sultan di Damaskus pada bulan November 1260 Masehi dengan menggelar Malik al-Mujahid. Pada saat yang sama ada ancaman dari bangsa Mongol. Maka mulai-mula Baibars memutuskan untuk menumpas gerakan Sanjar lebih dahulu. Ia pun mengirim operasi militer yang dipimpin oleh gurunya yaitu Alauddin al-Bundukdari. Pada saat yang sama ternyata para Amir Hama dan Hom terbukti mampu mengalahkan bangsa Mongol dalam perang Hom pertama yang berimplikasi mengakhiri ancaman Mongol untuk sementara waktu. Dan pada tanggal 17 Januari 1261 Masehi, pasukan Baibars berhasil mengalahkan pasukan Sinjar di luar Damaskus. Alauddin al-Bundukdari menangkap Sinjar dan membawanya ke Kairo, dan Sinjar kemudian dipenjara, tapi Baibars akhirnya memberikan pengampunan padanya. Nah, untuk memerintah Damaskus, untuk menggubernurin kota Damaskus, maka gurunya yaitu Alauddin al-Bundukdari ditunjuk sebagai gubernur. Yang kedua adalah pemberontakan Al-Qurani yang beraliran Syiah. Ia mengasuh pengikutnya untuk melancarkan gerakan intifadah terhadap pemerintahan Mamluk yang beraliran Sunni dan menggantinya dengan pemerintahan Syiah. Nah, para pengikutnya melancarkan intifada besar-besaran tahun 1260. Mereka demo di malam hari dan sambil menyerukan slogan Syiah, "Wahai Alu Ali." Mereka juga merebut toko-toko senjata dan menjarah isinya untuk digunakan mempersenjatai diri. Mereka juga menerobos masuk ke perkampungan militer dan mengambil kuda-kuda yang ada di dalamnya. Akan tetapi Baibars berhasil menumpas gerakan ini dan pemimpinnya berhasil dieksekusi. Yang ketiga adalah perlawanan orang Arab yang digerakkan oleh Samuddin bin Salat pada tahun 1261. Namun Baibars berhasil menumpas pemberontakan ini. Dengan demikian Baibars berhasil meredam gerakan-gerakan internal anti pemerintahnya, dan hal ini merupakan salah satu faktor yang memperkuat dinasti Mamluk secara umum dan memperkokoh pemerintahan Baibars secara khusus. Setelah Kekhalifahan Abbasiyah digulingkan ya di Baghdad pasca jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 oleh bangsa Mongol oleh Hulagu Khan, dunia Muslim praktis tidak memiliki seorang khalifah. Nah, maka ketika pengungsi Abbasiyah ya Abu Qasim Ahmad, yaitu paman dari Khalifah Abbasiyah terakhir yaitu Al-Mutasim, tiba di Kairo pada tahun 1261 Masehi, Baibars membaiknya sebagai khalifah dengan gelar Al-Mustansir II, dan sang khalifah kemudian menobatkannya sebagai sultan, sehingga kesultanan Baibars ini legitimit, sah. Nah, sayangnya Al-Mustansir II terbunuh oleh bangsa Mongol selama ekspedisi keliru untuk merebut kembali Baghdad pada tahun yang sama itu. Nah, jadi pada tahun yang 1262, setahun kemudian, seorang Abbasiyah lainnya
keturunan dinasti Abbasiyah lainnya yang diduga cucu buyut dari Khalifah Al-Mustafid yang bernama Abu Abbas Ahmad yang selamat dari ekspedisi yang dikalahkan oleh bangsa Mongol, dibayat menjadi khalifah sebagai dengan gelar Al-Hakim I. Al-Hakim I menjadi khalifah selama 40 tahun, yaitu dari tahun 1262 sampai 1302 Masehi, melanjutkan garis kekhalifahan Abbasiyah di Kairo selama Kesultanan Mamluk hingga tahun 1517 Masehi. Nah, seperti pendahulunya, Al-Hakim I juga menerima pembaiatan Baibars dan memberinya legitimasi. Meskipun sebagian besar dunia Islam saat itu tidak menganggap serius para khalifah ini karena mereka hanyalah instrumen para khalifah, para sultan, tapi mereka masih dianggap memberikan legitimasi tertentu serta elemen dekoratif pada pemerintahan para sultan. Keberadaan Khalifah Abbas yang Sunni di Kairo ini juga mengurangi upaya-upaya kaum Syiah untuk menghidupkan kembali kekhalifahan Fatimiyah. Selain itu, keberadaan Khalifah di Kairo ini menyebabkan Kesultanan Mamluk menjadi pemimpin dunia Islam secara de facto dan de jure. Segera setelah menjadi sultan, Baibars bersekutu dengan Berkehan, seperti yang kami sebut dalam video sebelumnya tentang Berkehan, yaitu bersekutu dengan Berkehan dalam rangka melawan Ilkhanat, negara Mongol Ilkhanat. Selain itu, Baibars juga mengadakan perjanjian dengan Berkehan untuk menjamin tersedianya jumlah budak yang diperlukan dalam rangka memperkuat pasukan Mamluknya. Hal itu atas pertimbangan bahwa kota Sarai yang dibangun pada masa pemerintahan Berke itu telah menjadi pasar yang besar untuk perdagangan budak putih, budak Turki, Sirkasia, Rusia, Hungaria, dan Alan. Baibars juga mengadakan perjanjian dengan Kaisar Bizantium yaitu Michael VIII Palaiologos untuk mendapatkan izin lewat bagi 2 kapal Mesir yang berisikan para budak melalui selat dari Laut Hitam ke Laut Mediterania. Pulang pergi setahun sekali. Baibars juga mengadakan perjanjian dengan Izzuddin Kaukaus, yaitu Sultan Seljuk Rum, untuk memudahkan akses memperoleh budak dari pasar-pasar Asia Kecil dan memberikan akses buat mereka melalui Anatolia atau pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah otoritas kesultanannya. Utusan Mesir juga mengunjungi ke Konstantinopel, di mana Kaisar Michael Palaiologos, yaitu yang saat itu menjadi musuh bangsa Prank, memberi wewenang untuk memugar masjid kuno yang dihancurkan oleh tentara Prank selama pendudukan mereka di kota itu. Seperti kita tahu, tahun 1204 kota Konstantinopel pernah diduduki tentara Prank. Baibars juga mengirim atas permintaan Kaisar, itu seorang budak Patriark Melki, bukan seorang budak, seorang Patriark Melkit ke Konstantinopel untuk membujuk pengikutnya di ranahnya. Baibars juga menandatangani perjanjian dagang dengan Charles de Anjou, yaitu Raja Sisilia, dan saudara laki-laki Louis IX, serta James dari Aragon dan Raja Alfonso dari Sepile. Menurut Philip Kahiti, dalam buku History of the Arabs, Baibars berambisi untuk menjadi Salahuddin kedua dalam perang suci melawan bangsa Prank di Suriah, yang sebagian mereka telah membantu bangsa Mongol. Maka pada tahun 1263 Masehi, Sultan Baibars memasuki wilayah Palestina dan merebut Karak dari dinasti Ayyubiyah. Setelah pasukannya tiba di daerah Akka, orang-orang Prank mendatanginya untuk meminta pembaruan kesepakatan gencatan senjata dan menyetujui pembebasan para tawanan Muslim serta memelihara berbagai kesepakatan dan piagam perdamaian. Baibars yang mempertimbangkan tuntutan mereka terus menyerang berbagai basis kekuatan mereka, khususnya di Akka, agar dapat mengetahui titik-titik kekuatan dan kelemahan mereka sehingga kelak dapat merebut kembali daerah itu. Tetapi bangsa Prank dapat membendungnya sehingga Baibars tidak dapat merebut kota itu, sehingga gantinya ia merebut Najaret. Pada tahun 1265 Masehi, penguasa Ilkhan Mongol Hulagu Han wafat.
dan digantikan oleh anaknya yaitu Abaka. Abaka Han. Abaka Han ini memerintah dari tahun 1265 sampai 1282 Masehi. Tentu saja ada masa konsolidasi dalam negara Ilkhan tersebut sehingga mengistirahatkan pasukannya untuk menyerang negara-negara Muslim. Apalagi ia harus berhadapan dengan Golden Horde yang menyerbunya pada musim semi setelah naik tahta. Uh, Invasi tersebut sebagian karena aliansi antara Golden Horde dan Mamluk. Sebagian dari aliansi ini Golden Horde juga mengalihkan perhatian Abaka melalui serangan ke wilayahnya untuk mencegahnya menyerang Suriah yang dikuasai Mamluk. Mungkin itulah sebabnya di tahun yang sama Sultan Baybars kembali menginvasi kawasan Palestina dan dapat menguasai Kaisaria, dan setelah pengepungan dari tanggal 21 Maret hingga 30 April 1265, ia akhirnya menerima penyerahan uh, arsuk dari Satria Hospitaler. Baybars juga meratakan kastil di kota itu sehingga rata dengan tanah. Dia selanjutnya menyerang kota Atrit dan Haifa, di mana dia merebut kota tersebut setelah menghancurkan perlawanan tentara Frank dan menghancurkan benteng-bentengnya. Pada tahun 1266 Masehi, Baybars mengepung benteng Safed yang dikuasai para Satria Templar yang dulu telah ditaklukkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1188 Masehi, tetapi akhirnya kembali jatuh ke tangan bangsa Frank tahun 1240 Masehi. Baybars berjanji kepada para Satria itu untuk bebas pergi dengan aman ke kota Akkad jika mereka menyerahkan benteng mereka. Karena kalah jumlah, para Ksatria pun setuju. Kota itu akhirnya jatuh pada tanggal 23 Juli 1266 Masehi. Saat merebut Safed, Baybars tidak merobohkan benteng. Tidak, jadi biasanya kan bentengnya dirobohkan. Nah, yang ini waktu merebut Safed, benteng tidak dirobohkan, tapi malah diperkuat dan diperbaiki karena letaknya yang strategis dan dibangun dengan baik. Dia juga melantik gubernur baru di Safed dengan pangkat wali. Kemudian masih di tahun yang sama, Baybars menyerbu kerajaan Cilicia Armenia yang saat itu berada di bawah kekuasaan Raja Hetum I yang telah tunduk kepada Kekaisaran Mongol. Setelah mengalahkan pasukan Hetum I dalam pertempuran Mari, Baybars berhasil memporak-porandakan 3 besar kota negara itu, yaitu Mamistra, Adana, dan Tarsus. Sehingga ketika Hetum I tiba bersama pasukan Mongolnya, negara itu sudah hancur lebur. Itu harus merundingkan kembali putranya yang bernama Leo II dengan memberikan kendali atas benteng perbatasan Armenia kepada Mamluk. Hal ini mengisolasi kota Antioquia dan Tripoli yang dipimpin oleh menantu Hetum, yaitu Bohemond VI. Bohemond VI ini berkuasa dari tahun 1251 sampai 1275 masih. Dan pada tahun 1269, Hetum turun tahta demi putranya dan menjadi pendeta, tetapi dia meninggal setahun kemudian. Leo dibiarkan dalam situasi canggung. Apakah dia menjadikan negara Cilicia Armenia ini di bawah kekuasaan Mongol, tapi di saat yang sama dia memberi penghormatan kepada Mamluk. Ada dualisme di diri Raja Leo dari Cilicia Armenia. Kemudian di tahun 1267 Masehi, Sultan Baybars memberangkatkan lagi pasukannya ke Palestina. Orang-orang Frank pun datang meminta gencatan senjata. Sultan menerimanya agar kekuatan Frank tidak bersatu padu untuk melawannya dalam satu waktu. Hasilnya, kota Java yang dikuasai oleh Guy, putra dari John dari Ibelin, jatuh ke tangan Baybars pada tahun 1268 Masehi. Sakib Anun kemudian menyerah dalam pengepungan Sikap, dan yang lebih penting lagi, Antioquia yang telah menjalin hubungan baik dengan Mongolia akhirnya menyerah pada tanggal 21 Mei 1268. Pasukan Antioquia yang bersama 16.000 pasukan lainnya terbunuh, dan dikatakan bahwa sekitar 100.000 pasukannya ditawan. Sebagian di antara mereka dijual di pasar-pasar Mesir. Ketika hasil rampasan perang dibagikan,
uang yang diberikan diukur menggunakan piala, dan anak kecil diceritakan mendapatkan 12 dirham, sedangkan anak gadis mendapatkan 5 dirham. Uh, Kota dengan benteng-bentengnya dan bangunan yang baru direnovasi, kota dengan bentengnya dan bangunan yang baru direnovasi habis dilalap api. Menyusul jatuhnya Antioquia, sejumlah pusat kekuatan bangsa perang yang kecil-kecil akhirnya dapat ditaklukkan. Kota Akka pun akhirnya menawarkan perdamaian yang diterima oleh Baibars yang berlaku hingga 10 tahun dengan syarat bahwa ia harus menguasai separuh dari wilayah Akka dan mengendalikan dataran tinggi di sekitar Saida. Sekitar bulan uh, Oktober sampai November 1267 atau sekitar bulan Safar tahun 666 Hijriah, Baibars menembus Bila Sengkwa dan selamat kepada Khan baru dari Golden Horde, yaitu Mangku Temur. Mangku Temur didesaknya untuk melawan Abaka Ilkhan. Meskipun gagal memicu pertikaian antara Golden Horde dan Ilkhan, Baibars terus melakukan koresponden hangat kepada negara Golden Horde, terutama dengan Nogai, yaitu jenderalnya Mangku Timur yang tidak seperti Mangku Timur sangat kooperatif dengan Baibars. Diteorikannya bahwa keakraban ini tidak hanya karena hubungan agama, karena Nogai kan Muslim, sedangkan si Mangku Timur ya bukan Muslim. Tetapi juga karena Nogai tidak terlalu menyukai Mangku Timur. Namun Baibars tetap bersikap pragmatis dalam pendekatannya dan tidak ingin terlibat dalam intrik rumit di negara Golden Horde. Jadi dia tetap dekat dengan Mangku Timur maupun dengan Nogai. Baibars juga memainkan peran penting dalam bangsa Mongol untuk kepangkuan Islam, ya. Dia mengembangkan ikatan yang kuat dengan orang-orang Mongol dari Golden Horde dan mengambil langkah-langkah bagi para penduduk Golden Horde untuk melakukan perjalanan ke Mesir. Kedatangan orang-orang Golden Horde ke Mesir menyebabkan sejumlah besar orang Mongol menerima Islam. Sekarang Baibars di antara tahun 1270 sampai 1271, Baibars pun melakukan ekspedisi militer lagi melawan tentara perang, yaitu dalam rentang tahun 1270-1271 Masehi, penguasa Ilkhan saat itu sedang menghadapi serangan Barakhan, yaitu Barakhan ini penguasa dari Khanat Jakatai dan koalisinya, ya. Lagi-lagi Baibars, ya, karena penguasa Ilkhan sibuk melawan Barakhan, lagi-lagi Baibars mengambil kesempatan. Nah, pada tahun 1271 Baibars akhirnya menggerakkan pasukan lagi ke kawasan Palestina dan berhasil merebut kastil-kastil yang lebih kecil di daerah Palestina, termasuk Kastil Branch. Ia mengepung Kastil Krak de Chevaliers yang dikuasai Satria Hospitaller pada tanggal 30 Maret 1271. Para petani yang tinggal di daerah itu telah melarikan diri ke kastil demi keselamatan dan ditahan di bangsa luar. Segera setelah Baibars tiba, dia mulai mendirikan mangonel, yaitu senjata pengepungan yang kuat yang akan dia nyalakan di kastil. Menurut Ibnu Sadat, ya, 2 hari kemudian garis pertahanan pertama direbut oleh para pengepung. Dia mungkin mengacu pada pinggiran kota bertembok 2 pintu masuk kastil. Setelah jeda selama 10 hari, para pengepung kemudian mengirimkan surat kepada garnison yang diduga dari Grand Master Satria Hospitaller di Tripoli, Hugues de Ravel, yang memberikan izin kepada mereka untuk menyerah. Jadi para pengepung kirim surat yang diduga berasal dari Grand Master Hospitaller yang beri izin, yang isinya memberikan izin mereka untuk menyerah. Nah, garnison pun artinya menyerah dan Sultan ya menyelamatkan hidup mereka. Jadi mereka tidak dihukum mati. Nah, kejadian ini terjadi pada tanggal 8 April 1271 Masehi, dan kapel hospitaler kemudian dirubah jadi masjid dan 2 mihrab ditambahkan ke interiornya. Puri-puri yang terletak di kota Mashhad yaitu Katmus, di kota Mashhad, Katmus, Kap, dan Krabi milik kelompok assassin yang bersekutu dengan para satria elit bangsa perang, yaitu seperti Hospitaller dan Templar, yaitu puri-puri yang milik kelompok assassin yang bersekutu dengan satria Hospitaller dan perang dan selalu berpeti kepada mereka, semuanya dihancurkan. Jadi
sarang terakhir kelompok assassin di kawasan Suriah yang selama beberapa tahun terakhir menebarkan teror dan pembunuhan akhirnya dihancurkan untuk selama-lamanya. Kalau yang di Benteng Alamut kan sudah dihancurkan oleh Hulaguhan. Nah, yang di Suriah dihancurkan oleh Sultan Baybars. Nah, para satria Templar dari Antartus dan pasukan elit Trang dari markab segera menawarkan perjanjian damai. Sultan Baybars kemudian mengarahkan perhatiannya ke Tripoli, tetapi dia menghentikan pengepungannya di sana untuk menyerukan gencatan senjata pada bulan Mei 1271 Masehi. Nah, apa sebabnya? Nah, pada masa-masa itu penguasa Ilkhan Mongol ya sejak masa Hulagu dan para penggantinya mengirim surat kepada Paus dan kerajaan-kerajaan di Eropa untuk menjalin aliansi menghadapi Kesultanan Mamluk. Pihak Paus diharapkan menyuruhkan gerakan Crusade, namun seruan ini agaknya tidak lagi dipedulikan oleh kerajaan-kerajaan Eropa. Ekspedisi Crusade yang dikomandoi oleh Raja Prancis Louis IX akhirnya gagal di waktu menyerang Tunis tahun 1270 Masehi, sehingga melemahkan semangat gerakan Crusade dalam kalangan masyarakat Eropa. Namun kegagalan tersebut tidak melunturkan semangat Pangeran Edward dari Inggris untuk menyambut serangan tersebut. Nah, ia akhirnya mengepalai ekspedisi Perang Salib 9 yang dipicu jatuhnya kota Antioquia tadi. Dan ia tiba di kota Akka pada bulan Mei 1271 Masehi bersama dengan kontingen kecil pasukan. Ia kemudian mengirim utusan ke Abakahan yang dipimpin oleh Reginald Rosell, Godefroy dan John dari Paker minta bantuan militer dari bangsa Ilkhan Mongol, dari negara Ilkhan Mongol. Abaka saat itu sedang sibuk menghadapi konflik di Turkistan, tetapi menanggapi positif permintaan Edward. Ia mengirim 10.000 penunggang kuda Mongol di bawah Jenderal Samagar dari tentara pendudukan Mongol di kawasan Seljuk Rum ke Suriah. Bangsa Mongol termasuk beberapa pasukan bantuan dari kalangan Seljuk Rum kemudian menyerang dari kawasan Aleppo ke arah selatan. Meskipun pasukannya relatif kecil, mereka memicu pengungsian penduduk Muslim. Ya, mengingat serangan militer sebelumnya yang dulu dipimpin Kitbuka itu kan cukup menakutkan. Jadi penduduk Muslim mengungsi sampai ke selatan Kairo. Edward ya pada bagiannya tidak pernah dapat mengumpulkan pasukan sendiri untuk mengkoordinasikan tindakan bersama dengan Mongol atau bahkan mencapai kemenangan militer, sehingga pasukan Abaka pun akhirnya mundur. Nah, jadi kan pasukan Mongol menyerang, tapi Edward tidak gagal untuk mengumpulkan pasukan untuk berkoordinasi dengan pasukan Mongol. Nah, hingga pasukan Abaka pun akhirnya mundur. Jadi lalu Baybars pun akhirnya meluncurkan serangan balasan dari Mesir pada 12 November 1271 dan ternyata orang-orang Mongol sudah mundur ke luar Efrat, menyeberangi Efrat. Baybars kemudian mengumumkan gencatan senjata dengan Edward yang toh tidak pernah bisa merebut wilayah manapun dari Baybars. Menurut beberapa laporan, Baybars mencoba membunuh Edward dengan racun, tetapi Edward selamat dari upaya itu dan akhirnya kembali pulang ke Inggris pada tahun 1272 Masehi. Nah, sementara itu di tahun yang sama 1272 Masehi ini Sultan Mamluk kemudian yaitu Baybars ini Sultan Mamluk Baybars menyerang kerajaan Makuria di selatan, yaitu setelah rajanya Raja David I menyerbu kota Aidab di Mesir, ya, sehingga dan sejak itulah mulailah beberapa dekade intervensi oleh Mamluk dalam urusan Nubia. Nah, permusuhan terhadap negara-negara Frank di Sam yang sekarat dikesampingkan karena Baybars sibuk ke meluncurkan ekspedisi ke kawasan Makuria, dan ini berlangsung hingga tahun 1276 Masehi. Nah, Baybars di mana pada tahun 1276 Masehi Baybars akhirnya berhasil menyelesaikan penaklukannya atas kawasan Nubia. Kawasan Nubia ini kalau sekarang
eh, Sudan, nah, dekat Sudan ya, Sudan. Termasuk apa Nubia bawah ya, yang saat itu diperintah oleh Banu Kans. Di bawah ketentuan penyelesaian, Nubia sekarang harus membayar upeti atau jizya, dan sebagai gantinya mereka diizinkan untuk mempertahankan agama mereka, dilindungi oleh hukum Islam sebagai ahli kitab. Mereka juga diizinkan untuk terus diperintah oleh seorang raja dari keluarga kerajaan asli, meskipun raja ini dipilih secara pribadi oleh Baibars, yaitu seorang bangsawan Makurya yang bernama Sakanda. Dalam prakteknya, hal ini mereduksi Makurya menjadi sebuah kerajaan bawahan dan secara efektif mengakhiri status Makurya sebagai kerajaan independen. Nah, dalam pasukan Samagar yang tadi waktu bangsa Mongol mau menyerang kawasan apa Surya, waktu berkoordinasi dengan Raja Edward, dengan Pangeran Edward dari Inggris tadi, kan pasukannya dipimpin oleh Samagar. Nah, dalam pasukan Samagar yang disebutkan tadi, di antara anggota yang terlibat dalam ekspedisi militer itu terdapat tokoh yang bernama Muinuddin Sulaiman atau dikenal dengan Perven. Pervan. Pervan ini merupakan Emir Seljuk Rum yang berkuasa mewakili Sultan Kaikawus III yang saat itu masih kecil. Pervan bertindak sebagai gubernur bersama dengan Samagar. Hubungan mereka stabil. Namun keadaan ini berubah ketika Abaka mengirim adiknya yaitu Ajay untuk bekerja sama dengan Samagar. Akibat rasa menjengkelkan dan terbebani oleh di bawah perintah Ajay, Perven akhirnya telah minta Abaka untuk menarik kembali Ajay dengan tuduhan bahwa adiknya itu bekerja sama dengan Baibars. Namun Abaka Ilkhan tidak menggubrisnya. Dengan rasa yang kecewa, Perven kemudian mengirim surat kepada Baibars. Baibars meresponnya pada tahun 1274 Masehi. Pada masa itu Samagar dan Ajay telah digantikan oleh Tokanoyan. Nah, di bawah Tokanoyan, pengaruh Mongol di Anatolia terus meningkat sehingga pengaruh Perven semakin menurun. Nah, pada bulan November 1275 Masehi, pasukan Mongol mengepung kota Albira. Tetapi Baibars telah mengetahui gerakan Mongol tersebut karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Perven. Nah, pada saat yang sama, sejumlah Amir Kesultanan Seljuk Rum menjumpai Baibars dan memintanya untuk melancarkan serangan terhadap bangsa Mongolia. Dengan mengira orang-orang Seljuk mendukung penuh, Baibar pun akhirnya setuju dan kemudian memberangkatkan pasukan pada bulan Februari 1277 Masehi. Sewaktu pasukan Baibars bergerak melalui Sam, rupanya Perven telah kehilangan pengaruhnya di negara Seljuk Rum akibat pemberontakan yang dicetuskan oleh orang-orang Turki. Sepasukan Mongol yang dikomandoi oleh Tuadan datang dan menghukum amir-amir yang pernah berhubungan dengan Baibars sebelum ini. Sementara itu di Syria, Baibars memberangkatkan sekumpulan kecil pasukan dari Aleppo menuju ke Sungai Efrat untuk mengalihkan perhatian musuh, manakala pasukan utamanya bergerak memasuki Anatolia pada awal bulan April. Nah, selepas bertemu dengan pasukan Mongol yang berkekuatan 3.000 orang di Pegunungan Taurus, laporan menyatakan bahwa Tuadan telah mendirikan perkemahan dekat kota Elbistan telah sampai kepada Baibars. Baibars pun kemudian mengadakan rapat perang pada 15 April 1277. Pasukan Tuadan ya saat itu berkekuatan kira-kira 14.000 orang dan terbagi atas 11 kontingen yang masing-masing kontingen berkekuatan 1.000 tentara yang kebanyakan terdiri dari kavaleri berat Turki yang mempunyai ciri-ciri sama seperti pasukan Mongol. Kontingen ke-12 terdiri dari 3.000 tentara, 3.000 orang tentara dari Georgia. Satu pasukan yang agak sama seperti kontingen yang lainnya dikomandoi oleh Perven. Nah, pasukan Perven terdiri dari pasukan Seljuk Rum yang dipisahkan dari barisan pasukan Tuadan yang lain karena Tuadan sendiri tidak percaya akan kesetiaan Perven. Pengintai Tuadan gagal untuk memperkirakan jumlah pasukan Mamluk yang diyakini oleh mereka bahwa
jumlah tentara musuh lebih kecil dan tidak dipimpin oleh Baibars. Padahal jumlah pasukan Mamluk lebih besar dibanding pasukan Mongol dengan memiliki kelebihan beberapa ribu orang tentara. Oleh karena pasukan Mamluk memasuki dataran yang sempit, mereka tidak dapat menyusun semua tentara dengan teratur. Pasukan tengah Mamluk berada di belakang pasukan sayap kiri mereka. Pertempuran pun akhirnya diawali oleh pasukan sayap kiri Mongol yang melancarkan serangan anak panah ke atas pembawa panji Mamluk di bagian tengah sebelum pertempuran sengit bermula. Nah, pasukan tengah Mamluk seolah-olah menjadi lemah akibat serangan hebat bangsa Mongol ini. Bahkan pembawa bendera Sultan pun terbunuh. Keadaan yang sama juga terjadi pada pasukan sayap kiri Mamluk yang akhirnya terdesak akibat serangan pasukan sayap kanan Mongol. Agaknya pasukan Mongol mengkonsentrasikan serangannya ke sayap kiri pasukan Mamluk. Nah, situasi ini mencemaskan pihak Mamluk. Banyaklah laskar Baduy yang terbunuh sehingga sisanya melarikan diri dari medan perang. Namun pasukan Mamluk akhirnya mampu menyusun kembali pasukannya dan meluncurkan serangan balik. Sultan Baibar sendiri terjun dengan beberapa pasukan untuk menghadapi sayap kanan Mongol yang memukul sisi kirinya. Sultan Baibar kemudian memerintahkan pasukan dari Hama untuk memperkuat sisi kirinya. Akhirnya pasukan Mongol pun terpaksa mundur. Situasi ini dipergunakan Mamluk untuk menguatkan barisannya dan kemudian membalas serangan pasukan Mongol. Pasukan Mongol karena menghadapinya dengan sungguh-sungguh, akibatnya kuda-kuda Mongol pun menjadi letih dan tidak dapat digunakan lagi sehingga ada yang turun dari kudanya mundur. Beberapa orang Mongol dapat melarikan diri dan mengambil posisi di atas bukit. Begitu mereka dikepung, sekali lagi mereka turun dari kudanya dan bertempur sampai mati. Bahkan panglimanya pun tewas. Tampaknya kedua belah pihak mengharapkan bantuan dari pasukan Perven dan seljuknya. Perven agaknya berusaha netral untuk menjaga pilihannya tetap terbuka. Dengan kata lain, Perven sedang memainkan politik dua kaki. Itulah sebabnya kontingen Seljuk Rum hanya sedikit mengambil bagian dalam pertempuran ini. Bahkan bisa dibilang tidak ambil bagian. Perven akhirnya melarikan diri dari pertempuran bersama Sultan Seljuk Ketokat, Sultan Seljuk Rum Ketokat. Nah, setelah pertempuran ini banyak prajurit Seljuk Rum yang ditawan, yang lain bergabung dengan Mamluk dengan sukarela. Putra Perven yang bernama Mujabadin ditangkap. Selain itu banyak perwira Mongol dan prajurit biasa ditahan. Dua tentara yang ditangkap yaitu Kipchak dan Salar kelak akan menjadi Mamluk Kolawun dan kelak menjadi amir yang sangat penting. Setelah kemenangan ini, Sultan Baibars bersama pasukannya berbaris tanpa perlawanan ke Kaisaria di jantung Anatolia dengan pawai kemenangannya dan memasukinya pada tanggal 23 April 1277, masih lebih dari sebulan setelah pertempuran Elbistan. Perang ini namanya pertempuran Elbistan. Perayaan Idul Adha terjadi sekitar waktu ini. Dalam perayaan ini, Baibars melarang pemukulan drum berisi kabar baik kepada para emirnya. Nah, dia bilang begini, bagaimana saya bisa bersuka cita? Saya percaya bahwa jika 10.000 pasukan berkuda pasukan saya bertemu dengan 30.000 orang Mongol, saya akan mengalahkan mereka. Tetapi saya bertemu 7.000 orang Mongol dengan semua pasukan saya. Orang-orang Mongol membangkitkan kepanikan dan pasukan saya kehilangan nyali. Orang-orang Mongol mengalahkan pasukan sayap kiri orang-orang Mongol mengalahkan pasukan sayap kiri. Tanpa rahmat dari Allah, mereka akan mengalahkan kami. Jika saya bertemu mereka dan jumlah mereka sama dengan jumlah pasukan Muslim dalam jumlah atau lebih besar, maka masalahnya tidak akan menjadi baik. Akan halnya Perven, dia rupanya berusaha menarik Mamluk ke dalam peperangan lagi menghadapi pasukan Mongol yang baru muncul, yang dipimpin oleh Abaka Ilkhan sendiri. Namun Sultan Baibars itu sudah kehabisan logistik dan peralatannya mesti diperbaiki. Apalagi posisinya sekarang pasukannya begitu jauh berada di wilayah musuh. Maka ia memutuskan meninggalkan Anatolia. Tapi Perven masih mengirim surat ke Baibars memintanya untuk menunda keberangkatannya. Namun Sultan Baibars tidak menggubrisnya karena Perven
tidak membantunya selama pertempuran Elbistan. Sultan Baybars kemudian memberitahunya bahwa dia akan pergi ke Sivas, ya ini dalam rangka untuk mengecoh Perven dan pasukan Mongol Ikan ya, ke tujuan yang sebenarnya. Baybars juga mengirim Taibars Al-Waziri dengan pasukannya untuk menghujani sebuah kota Armenia yang bernama Al-Rumana yang penduduknya telah menyembunyikan orang-orang Mongol sebelumnya. Ketika tentara Mamluk kembali ke Suriah, Komandan Garda Depan Mamluk Izzuddin Aibek Al-Saiki pergi menemui orang-orang Mongol. Nah, orang Mongol Ilkhan itu Ilkhan Al-Baka itu pimpinannya itu. Sementara itu apa? Abaka Ilkhan sementara itu menegaskan kembali otoritasnya atas Anatolia itu pada bulan Juli 1277 Masehi. Setelah Baka mengamati medan perang, dia akhirnya menjadi sangat marah. Dia kemudian memerintahkan penduduk Muslim Kaisari yaitu dan Anatolia Timur untuk dihukum mati. Jadi sejumlah besar orang terbunuh dan pasukan Abaka kemudian harus menumpas pemberontakan Karamin Turkmen yang menyatakan kesetiaan mereka kepada Baybars. Nah, dia kemudian mengirim 30.000 pasukan ke Suriah, tetapi setelah mengetahui jumlah pasukan Baybars dari Aibek Al-Saiki, dia akhirnya menarik mundur pasukannya kembali. Dia ingin mengirim pasukan lagi di musim panas, tetapi perwiranya membujuknya untuk menunggu sampai musim dingin. Namun ekspedisi itu tidak pernah dikirim oleh bangsa Mongol Irkan karena ada masalah logistik dan juga banyak pasukannya yang dipanggil kembali ke tanah Ilkhan, ke kawasan Ilkhana. Apakah kemudian mempercayakan wilayah Anatolia kepada saudara lelaki yang lain yaitu Konghurtai dan juga Samsudin bin Waiwai. Pada awalnya Abaka menutup mata terhadap Perven. Nah, ya karena Perven ini licin main dua kaki. Nah, para bangsawan dan juga para bangsawan Mongol akhirnya meyakinkannya untuk membunuhnya. Akhirnya Perven ditangkap dan dihukum mati pada tanggal 2 Agustus 1277 Masehi. Menurut sejarawan Armenia Hetum ya, daging Perven dimakan oleh Abaka dan para senior Mongol sebagai tindakan balas dendam. Nah, tidak lama setelah Baybars pulang dari ekspedisi ke Anatolia, Qadarullah Sultan Baybars pun meninggal pada tanggal 1 Juli 1277 Masehi di Damaskus. Kematiannya ini telah menjadi bahan spekulasi akademis. Banyak sumber setuju bahwa dia meninggal karena meminum minuman beracun yang ditujukan untuk orang lain. Catatan lain menunjukkan bahwa dia mungkin meninggal karena luka saat ekspedisi militer atau karena sakit. Ia pun akhirnya dimakamkan di perpustakaan Az-Zahiriyah di Damaskus. Baybars menikahi beberapa wanita dan memiliki 7 putri dan 3 putra. 2 putranya adalah yang bernama Said Baraka dan Sulamis telah menjadi sultan. Baybars lebih dari seorang pemimpin militer. Dia tidak hanya mengatur tentara, dia juga membangun kembali angkatan laut dan memperkuat benteng Surya. Tetapi dia juga menggali sejumlah kanal, membangun jembatan, memperbaiki pelabuhan dan menghubungkan Kairo dan Damaskus. Menghubungkan Kairo dan Damaskus dengan layanan pos cepat yang hanya membutuhkan 4 hari. Jadi selain itu relay kuda-kuda juga disiapkan di setiap pos-pos. Maka Sultan bisa bermain polo di kedua ibu kota hampir dalam minggu yang sama. Selain pos biasa, Mamluk juga di masa Baybars, Mamluk juga menyempurnakan pelayanan merpati pos. Berkat berkat kaum Mamluk yang dikomandanin oleh Sultan Baybars, Mesir memiliki daftar burung berkualitas baik untuk memenuhi pelayanan pos ini yang asalnya dikembangkan dari periode dinasti Fatimiyah. Sultan Baybars juga dikenal sebagai pelindung Muslim Islam seperti dukungannya untuk penelitian medis dokter yaitu dokter Ibnu Nafis sebagai Baybars juga meninggalkan taman kucing di Kairo sebagai wakaf. Jadi di sana disediakan makanan dan tempat tinggal bagi kucing di Kairo.
Baibars juga selama memerintah membangun banyak tempat umum, yaitu mempercantik masjid dan membangun lembaga sumbangan keagamaan dan amal. Di antara monumen di antara beberapa monumen arsitekturnya itu seperti Masjid Agung di Kairo dan Damaskus. Juga sekolah yang menyandang namanya masih bertahan hingga kini. Masjid Agung ini kemudian diubah menjadi benteng oleh Napoleon dan kemudian menjadi depot penjatahan oleh tentara pendudukan Inggris. Nah, perpustakaan Zahir yang sekarang di Damaskus dibangun di atas kuil yang menaungi makamnya. Dialah Baibars adalah sultan pertama di Mesir yang menunjuk 4 kodi mewakili 4 mazhab Sunni dan mengatur mahkamah militer khusus untuk orang Mesir secara sistematis dan permanen. Dan uh, kehidupan Sultan Baibars pun kemudian direkam di bak nomornya itu Sirat Zahir Baibars, yaitu dalam atau artinya kehidupan Al Zahir Baibars, yang suatu roman Arab populer yang merekam pertempuran dan pencapaian uh, Sultan prestasi Sultan Baibars. Jadi Sultan Baibars pun memiliki status heroik di di Kazakhstan, Mesir, Palestina, Lebanon, Suriah, dan karena banyaknya kemenangan-kemenangan dalam perang dan banyaknya penaklukan yang dilakukan oleh Sultan Baibars, maka Sultan Baibars pun dijuluki Abu Kutu. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang profil Sultan Baibars yang disebutkan oleh Ertugrul Bey dalam serial dirilis Ertugrul Season 5. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.